Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada? Apa kabarnya malam hari ini di hari Selasa, tanggal 17 September 2013. Di pertengahan bulan September ini, mudah-mudahan para pendengar Anas Radio diberikan keceriaan, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin bisa kita sebutkan, panjang soalnya ya. Ya, kali ini kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita di hari Selasa, tiap hari Selasa jam 8 malam. Konsultasi keluarga, kajian bersama Ustadz Muhammad Naim LC, yang kali ini kembali dipandu oleh saya, Kanda Asmara, sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim dari kitab Isyratun Nisa karya Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dan para pencinta Anas Radio, tema kali ini sangat-sangat menantang. Wow gitu ya, Masya Allah nih. Jadi sangat menarik untuk diikuti dan mungkin bisa dibikin beberapa kali sesi nih kayaknya nih, karena panjang nih, pembahasannya panjang. Jadi tema kali ini adab-adab mendatangi istri lah ya, jangan istri-istri nih, adab-adab mendatangi istri. Bagi yang ingin bertanya seputar materi atau ada yang punya masalah di keluarganya, masalah rumah tangga dan yang lain-lain, bisa dikirimkan langsung ke email kami di kotak surat@anasradio.com atau di Yahoo Messenger Anas Radio, PIN BB 263310D, Skype di Anas Radio, WhatsApp 0813-1785-4974. Nomor cantik ya, Masya Allah. Cuma susah dihafalnya. Jadi format pertanyaan, sebutkan nama, spasi asal kota, lalu pertanyaan. Jadi kalau ada yang ingin dirahasiakan identitasnya, kita akan rahasiakan. Baiklah, kita sapa dulu Ustadz Naim dan friend di Solo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fian juga. Mas Fian. Sehat Mas Fian. Oh, fokus Ustadz ya. Iya. Mas Fian. Ya Ustadz. Di sana hujan Ustadz? Enggak nih. Oh enggak ya, tadi saya dari Bogor hujan terus. Alhamdulillah sampai Depok agak kering, lumayan menyegarkan. Monggo Zat, kalau ini bisa langsung dimulai Zat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, para pendengar Anas Radio yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita.
khususnya pada malam ini yang berbahagia ini, dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa kembali bersua lewat udara, lewat Anas Radio ini, bersama-sama mengkaji dari perkara-perkara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan muasyarah zaujiyah, bagaimana hubungan rumah tangga, adalah satu hal yang mesti kita pelajari, kita kaji. Karena permasalahannya berangkat dari keluarga yang baik, insyaallah ta'ala akan menjadi masyarakat yang baik. Maka kita mengawali dari rumah tangga kita, sebagaimana apa yang sudah kita bahas dari apa yang dipaparkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dalam risalah ini, maka mudah-mudahan akan banyak memberikan masukan kepada kita, manfaat ilmiah untuk menjadi standar bagi kita, pertimbangan dalam kita mengarungi mahligai rumah tangga, bahtera rumah tangga kita, untuk kita senantiasa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, dan juga kita mengarah kepada yang lebih baik dengan bimbingan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang adabu ityanin nisa, adab-adab bagaimana mendatangi para wanita. Sebelum masuk dalam inti pembahasan, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala memberikan muqaddimah yang sangat indah tentang kewajiban seorang wanita untuk taat kepada suaminya. Di mana beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an khairin nisa." Qala allati tuti'u idza amar wa tasurru idza nadar wa tahfazuhu fi nafsiha wa malih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wanita mana yang paling baik, tentang sebaik-baik wanita. Ini tentunya khususnya pada para pendengar Anas Radio dan kepada kaum muslimah pada umumnya, wanita-wanita muslimah ini sebagai motivasi dan hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi yang terbaik. Rasulullah ditanya tentang wanita yang terbaik, khairin nisa. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling baik adalah allati tuti'u idza amar, yang selalu taat ketika diperintah oleh suaminya, tentunya dalam hal yang ma'ruf. Wa tasurru idza nazar, yang membahagiakan, menyenangkan tatkala dilihat oleh suaminya. Wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi, dan sifat yang ketiga, selalu menjaga suaminya pada dirinya dan juga harta suaminya. Ini wanita yang terbaik. Dikatakan Rasulullah SAW memiliki 3 sifat ini. Yang tiada lain adalah selalu taat kepada suaminya tatkala diperintahkan kepada hal yang ma'ruf. Dan juga selalu berpenampilan yang menyenangkan di hadapan suaminya.
berpenampilan yang indah. Tidak sekedar hanya bersolek saja, berdandan, namun dengan penampilan senyum, menyenangkan, membahagiakan, yang bisa bisa untuk menghilangkan dari kepenatan kerja suaminya ketika datang dalam keadaan letih, dalam keadaan panas, dalam keadaan kelaparan, istrinya menyambutnya dan dengan penuh ceria, menyenangkan, menghibur kepada suaminya. Dan suaminya melihatnya sudah menyenangkan. Wa tasurru idza nadhar. Demikian pula sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, adalah ciri wanita-wanita yang salihah. Fas-salihat qanitatun hafizah. Adalah wanita yang selalu taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada suaminya. Hafizat. Dan selalu menjaga dirinya. Pada harta suaminya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya, di saat suaminya itu tidak ada di sisinya. Maka ini para pendengar, anak seradi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para ummahat, untuk menjadi wanita-wanita yang terbaik yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW memiliki 3 sifat ini. Maka ini Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala membawakan hadis-hadis ini. Tiada lain adalah tentunya juga menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita dan perhatiannya para ulama kepada kita sebagai umatnya untuk kita senantiasa bagaimana mengikuti kepada sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat dari Abdullah bin Mihsan yang mengkhabarkan dari bibinya bahasanya bibinya ini datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri untuk karena ada satu hajah. Kemudian pergi, setelah selesai memenuhi hajatnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bibinya Abdullah bin Mihsan ini dan mengatakan, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau ini orang yang punya suami? Karena datang sendirian kepada Rasulullah SAW. Maka ditanya, apakah engkau punya suami? Maka kata sahabat ini, ya, na'am. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau dengan dia? Atau bagaimana engkau baginya? Ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang sendirian kepada Rasulullah SAW, maka ini juga bentuk perhatian Rasulullah SAW. Mesti ada sesuatu. Kejadian Rasulullah SAW di sini. Bagaimana engkau dengan suamimu? Dan bagaimana kedudukanmu pada suamimu ini? Kemudian si wanita ini pun mengeluh tentang ketidakmampuannya. Tidak ada apa-apa kecuali aku tidak memiliki kemampuan darinya. Mengeluhkan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkannya.
Unduri aina anti minhu. Lihatlah di mana kedudukanmu dari suamimu itu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Maka sungguhnya suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Ini kita lihat para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah bukan sekedar bagaimana seseorang istri ataupun suami memenuhi hasrat biologisnya atau bergaul dengan suami istrinya ini. Namun kita lihat Rasulullah SAW mengingatkan bahwa permasalahannya adalah antara surga dan neraka. Bukan permasalahan yang mudah. Bukan permasalahan yang sepele. Yang ini benar-benar harus diperhatikan khususnya oleh para muslimah. Karena itu Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sudah kita bahas, betapa Rasulullah SAW banyak mengingatkan kepada kaum wanita agar jangan sampai menghadangkan dirinya kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyiapkan dirinya untuk dilaknat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam hanya karena perkara kufranil mun'ami. Kufranil zawj. Mengingkari kepada kebaikan-kebaikan suami. Maka hal itu yang akan menyebabkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi salah satu dari bahan bakar api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ini sekali lagi khususnya kepada para ummahat untuk benar-benar perhatian dengan masalah ini. Unduri aina anti minhu. Lihat bagaimana di mana kedudukanmu dari suamimu itu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Dan ini Rasulullah SAW ingatkan kepada semua wanita-wanita yang bersuami. Untuk benar-benar menjadikan ketaatannya kepada suaminya adalah sebagai ladang. Untuk bagaimana nanti bisa memetiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam mendapatkan manqabah, keutamaan dan kemuliaan. Dan juga kebebasan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana yang disukainya. Maka ini tentunya adalah satu hal yang jadi perhatian. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa riwayat ini. Tidak hanya satu, dua riwayat, banyak sekali. Namun kisahnya adalah tidak jauh berbeda. Kemudian satu riwayat juga dalam riwayat yang lain ini masih dari bibinya Husain bin Mihsan ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada beliau tentang sesuatu. Maka sebelum bertanya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu bertanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau ini seorang wanita yang punya suami? Maka dia jawab, iya. Kemudian Rasulullah bertanya. Dan juga kemudian si wanita ini bertanya bagaimana tentang kedudukannya
dengan suaminya itu. Maka sang istri ini pun kemudian, si wanita ini kemudian mengeluhkan dengan apa yang ada padanya di sisi suaminya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'ahsini fa innahu jannatuki wa naruk." Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah engkau kepada suamimu, maka sesungguhnya dia itu adalah surgamu atau nerakamu. Para pendengar Anas Radio dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah keadaan dan kedudukan seorang wanita setelah dia memiliki suami. Maka ketaatannya setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada suaminya. Maka ini yang hendaknya diperhatikan. Berbeda dengan seorang suami, berbeda dengan seorang laki-laki yang ketaatannya setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bakti kepada kedua orang tuanya. Maka ini juga satu hal yang harus disadari. Manakala terkadang istri itu harus dikalahkan karena lebih mendahulukan kepada kedua orang tuanya. Maka ini para istri harus menyadari benar masalah-masalah seperti ini. Karena sebagaimana seorang istri ingin menggapai surga dari suaminya, demikian pula juga seorang suami, seorang laki-laki ingin menggapai surga dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Setelah baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permasalahan-permasalahan yang kadang terjadi dalam rumah tangga. Kecemburuan, ketidakridhaan dengan keluarga suaminya ini. Maka para pendengar Anas Radio, khususnya kaum para ummahat, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Jangan sampai karena perkara-perkara seperti itu kemudian menjadikan kita dihadapkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan riwayat yang juga menjelaskan bagaimana keadaan seorang wanita tatkala dia marah kepada suaminya. Bahkan sampai memboikot kepada suaminya dalam tidurnya ini. Ini sekali lagi bukan masalah yang sepele. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan li firashi zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita tidur di malam hari, hajiratan li firashi zawjiha, dia menghajar, dia memboikot dari tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatinya sampai dia kembali. Hadis ini bawakan Imam Nasa'i, dan juga asal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Dalam Kitabun Nikah, di bab yang sama, bab tentang al-mar'atu muhajiratu firashi zawjiha, seorang wanita yang menghajar, memboikot tempat tidur suaminya. Dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala juga membawakan dalam kitab sahihnya
Maka para pendengar anak radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini bukan permasalahan yang sepele. Manakala seorang wanita itu dilaknat, yang tentunya di sini adalah akan dijauhkan dari kebaikan. Dan tentunya keburukan-keburukan akan senantiasa bersamanya. Manakala dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu salaman afiyah. Maka ini hardikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menjadikan khususnya para muslimah untuk benar-benar menjaga diri. Jangan sampai menghadangkan dirinya kepada laknatnya para malaikat ini tatkala menghajar tempat tidur suaminya. Kemudian riwayat yang kedua dalam bab ini dari Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku mendengar Nabi Allah alaihi salatu wassalam, dari hadisnya Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu, ini mengatakan bahasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza ar-rajulu da'a zawjatahu li hajatihi, falta'tihi wa in kanat 'ala tan-nur." Kata Rasulullah SAW, jika seorang suami memanggil istrinya untuk hajatnya, maka hendaknya falta'tihi, maka hendaknya mendatanginya, memenuhi panggilan itu. Wa in kanat 'ala tan-nur, meskipun dia dalam keadaan di dapurnya. Tanur ini adalah tempat untuk memanggang roti. Namanya tanur, ya. Artinya di dapurnya, meskipun dalam keadaan belepotan di dapur, suami menginginkannya, maka hendaknya memenuhi panggilan itu. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hal ini adalah karena ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah kedua setelah ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Laki-laki itu seperti itu, ketaatannya kepada orang tua adalah kedua setelah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kemudian menjadikan murkanya orang tuanya? Dan kita semuanya tahu akan kisahnya seorang obat dari Bani Israel yang dipanggil-panggil oleh ibunya dalam sholatnya. Kemudian dia mengatakan, ummi wa salati, ya Rabbi ummi wa salati, ummi wa salati, ibuku atau salatku, ibuku salatku. Kemudian ternyata lebih mendahulukan salatnya. Maka ternyata kemudian sampai menjadikan murkanya orang tuanya ini, ibunya ini. Dan ternyata doa ibunya dalam mustajab, dikabulkan. Untuk kemudian sampai melihat kepada seorang bagi, seorang wanita penzina. Maka seperti itu pula seorang istri terhadap suaminya, sebagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para pendengar anak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari muqaddimah yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala terkait bagaimana keharusan
seorang istri terhadap suaminya. Demikian besarnya kedudukan suami, haknya suami terhadap para istri di hadapan para istri-istri ini. Untuk kemudian kita lihat, tentunya kita semuanya menghendaki kepada kebaikan. Jangan sampai kemudian laknat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam rumah tangga kita. Dari sinilah butuhnya ta'awun yang baik. Seorang suami, seorang istri pertama harus menyadari benar kedudukannya di hadapan suaminya. Apa yang mesti harus dilakukannya? Kemudian yang kedua, terkadang ada masalah-masalah yang itu adalah di luar kemampuan seorang istri. Maka di sini bagaimana kemudian seorang istri bisa berta'awun dengan baik. Dan suami pun juga lapang dada melihat keadaan istrinya. Untuk jangan sampai seorang suami meskipun diberi kedudukan seperti itu, kemudian semaunya sendiri atau memaksakan kehendak. Meskipun dalam keadaan seorang istri benar-benar dalam ketidakmampuannya. Agar supaya jangan sampai juga ikut andil. Ya. Jangan sampai menjerumuskan istrinya dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mentaati kepada suaminya. Maka dalam hal ini butuhkan kepada ta'awun yang baik. Agar rumah tangga juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya akan senantiasa menyelimutinya. Maka ini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muqaddimah yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian memasuki pada bab berikutnya. Beliau membawakan bab tentang nazarul mar'ah ila aurati zawjiha. Bagaimana seorang istri melihat kepada aurat suaminya. Apakah dibolehkan atau tidak? Dan bagaimana adab-adabnya dalam masalah seperti ini. Diriwayatkan dari Bahas Ibn Hakim mengatakan haddatsani abi an jaddi, telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku. Qala, mengatakan qultu ya Rasulullah, auratuna ma nati minha wa ma nadar. قال اخفض عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم ببعض. قال إن استطعت ألا يرى أحد عورتك فافعل. قلت فإذا كان أحدنا خاليا. فقال Wallahu ahaqqu an yustahya minan nas. Kata kakeknya Bahas bin Hakim radhiyallahu taala anhu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aurat-aurat kami, mana timi minha wa ma nadar? Apa yang boleh diperlihatkan dan apa yang harus tinggalkan, ditutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ihfaz auratak. Jaga auratmu. Kecuali dari istrimu. Atau
budak-budakmu, malakat yaminuk, milkul yamin. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika kaum itu sebagian mereka pada sebagian yang lain? Bagaimana kalau dalam kumpulan orang banyak? Qala, kata Rasulullah, ini istata'ta alla yara ahadun aurataka faf'al. Jika engkau mampu untuk tidak ada seorang pun yang melihat auratmu itu, lakukan. Kemudian bertanya lagi, bagaimana jika salah seorang dari kami sendirian? Tidak ada siapa-siapa. Rasulullah SAW mengatakan, Fallahu ahaqqu an yustahya minan nas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk seseorang itu malu kepadanya daripada manusia. Para pendengar dan nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga menunjukkan dalam hadis ini dibolehkan seorang suami melihat auratnya istrinya. Karena Rasul mengatakan illa min zaujatik. Dan hal ini juga merupakan fikih dan pendapatnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang beliau bawakan dalam kitab sahihnya di Kitabul Ghusl tentang bab mandi, di bab tentang man ightasala uryanan wahdahu fil khalwah. Ini juga pendapat beliau tentang mandi dalam keadaan telanjang sendirian. Kemudian juga jamaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari riwayat ini adalah merupakan adab dari adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah untuk senantiasa kita menjaga aurat kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kepada aib dan aurat kita, dunia dan akhirat kita. Manakala kita senantiasa menjaga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan dari hadis ini bisa diambil faedah tentang anjuran disyariatkannya untuk senantiasa menjaga aurat. Kemudian juga dari hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang istri untuk melihat aurat suaminya atau sebaliknya, namun tentunya adalah dengan menutup itu lebih baik. Dan ini kebanyakan dibawakan dalam Kitabul Adab, dalam bab-bab tentang menjaga aurat. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala dalam kitab sunannya di Kitabun Nikah juga membawakan bab tentang at-tasattur indal jima', yakni menutup ketika berhubungan suami istri. Hal ini para pendengar Nasrani dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adab-adab supaya jangan sampai kemudian kita mengumbar aurat. Dalam keadaan seperti ini saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan kepada kita. Dengan istrinya, dengan suaminya, bahkan juga dalam keadaan sendirian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan aturan. Maka kita lihat bagaimana apa yang terjadi di sekeliling kita. Di kanan kiri kita, yang masih banyak orang mengumbar aurat. Wanita-wanita yang mengikuti budaya-budaya bukan dari Islam. Mengadopsi bukan dari Islam.
yang kemudian kita lihat bagaimana mereka mengumbar aurat. Bahkan itu menjadi kebanggaan. Bahkan itu kemudian dilombakan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka ini tiada lain adalah kefasikan dan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang wanita ketika berbuat seperti ini hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Ini aturan dan ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jika memang seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat, maka ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk benar-benar kita bagaimana menjaga aurat kita. Kemudian para pendengar anak radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab berikutnya Imam Nasa'i rahimahullahu taala membawakan riwayat-riwayat yang sangat-sangat pribadi. Dan ini terkadang atau banyak kita tidak mengerti. Namun demikian, yang terkadang adalah merupakan satu hal yang tabu. Atau mungkin bahkan sebagiannya mengatakan satu hal yang aib. Namun tentunya, al-haq wa haqqu yuttaba'. Yang hak itu adalah lebih berhak untuk kita ikuti. Wallahu la yastahi minal haq. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan yang namanya kebenaran, dengan yang namanya al-haq. Meskipun itu adalah sesuatu yang terkadang dianggap oleh manusia sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan bimbingan dalam masalah-masalah seperti ini. Masuk dalam bab, mungkin satu hadis kita bawa kepada kesempatan ini dari apa yang dibawakan Imam Nasa'i rahimahullahu taala. Riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di mana Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau, disampaikan kepada Rasulullah SAW, Innal Yahud taqul idza jaa ar-rajulu imra'atahu mujabbat jaa al-waladu ahwal. Faqala kadzabat Yahud. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengatakan jika seorang laki-laki mendatangi istrinya, seorang suami mendatangi istrinya, dan berhubungan suami istri dalam posisi mujabbat. Artinya mujabbat di sini adalah mungkabbah ala wajhiha. Ini berhadapan dengan wajahnya. Jadi berhadap-hadapan. Maka kata mereka orang Yahudi, kalau nanti lahir anak, maka anaknya dalam keadaan cacat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dusta orang-orang Yahudi itu. Kadzabat Yahud. Orang-orang Yahudi itu telah dusta. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-223.
nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang kalian itu dari mana yang kalian inginkan, kalian kehendak. Ini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan seperti ini dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tiada lain adalah agar bagaimana supaya menyelisih kepada ahlul kitab. Yang pertama, yang kedua, ini semuanya adalah merupakan adab-adab yang harus dijaga. Dan insyaallah taala nanti Imam Nasa'i rahimahullah taala akan menyampaikan kepada kita bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan-permasalahan yang sangat pribadi ini. Yang tentunya adalah penting artinya antara suami istri untuk memahami masalah-masalah seperti ini agar dalam muasyarah zaujiyah, khususnya dalam berhubungan ini, bagaimana bisa sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita selalu mencocoki dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam semua gerak-gerik kita sampai toh dalam urusan-urusan yang sangat pribadi ini. Ini barangkali para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan juga berikan sabar dan istiqamah. Innahu lidzalika wal qadir alaih. Wallahu alam bissawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Ya, alhamdulillah para pendengar Anas Radio yang berbahagia, telah kita ikuti tadi pemaparan sebagian dari pembahasan adab-adab mendatangi istri. Mudah-mudahan dari situ timbul kejelasan. Terus juga bertanya masih dibuka pertanyaan, segera ditanyakan aja, nggak usah malu-malu ya. Yang misalnya agak-agak vulgar ya nggak apa-apa, nanti bisa disederhanakan bahasanya. Yang nggak mau disebut namanya juga kita sembunyikan identitasnya. Baik Ustaz, langsung aja Ustaz, ada pertanyaan yang sangat-sangat insya Allah nih, ada yang urgent nih Ustaz. Ini nggak mau disebutkan namanya, Fulanah di Medan. Kalau istri mengajukan khulu, apakah dia tidak dijanjikan surga untuknya karena telah gagal menjadi istri soleha untuk suaminya? Karena suami juga sebagai ujian untuk para istri kan? Gitu, Ustaz. Baik. Tentunya khulu adalah satu di antara syariat dan ketentuan-ketentuan dalam hubungan rumah tangga ini. Dan itu tentunya adalah sesuatu hal yang dibolehkan. Namun demikian tentunya seorang wanita meminta khulu kepada suaminya, ini adalah cerai, adalah karena sebab-sebab yang syar'i. Karena sebab-sebab yang syar'i. Karena seperti itu pula yang pernah juga terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga seorang sahabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta khulu dengan suaminya. Tentunya hal itu adalah karena sebab-sebab yang syar'i. Di mana di situ juga si wanita itu kemudian mengatakan kenapa sebabnya, dikatakan fa innahu mithlu hudbati tsaw, dengan bahasa yang demikian halus, tidak vulgar, tapi bisa dipahami. Fa innahu mithlu hudbati tsaw, jadi maka sesungguhnya dia itu seperti
lipatan baju. Maka ini kita lihat bagaimana adab dan juga kesantunan para sahabi, ya, meskipun ini dalam masalah-masalah sangat pribadi sekalipun. Namun Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak boleh. Hatta tazuqa usailatahu wa yazuqu usailatak. Sampai kemudian saling merasakan madunya. Yang waktu itu adalah kemudian dikembalikan maharnya dan seterusnya. Yang jelas ini adalah namanya khulu', adalah sesuatu bagian dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yang manakala dengan alasan-alasan yang syar'i yang dibolehkan, ya, maka boleh seorang istri kemudian meminta khulu', tentunya karena karena ingin lebih menjaga kepada agamanya, takut untuk kemudian tidak bisa berbakti kepada suaminya, atau kemudian juga ada hal-hal yang sangat pribadi yang itu adalah dibolehkan oleh syariat. Namun kalau kemudian seorang wanita minta khulu' ini, ya, gara-gara karena ada orang ketiga, selingkuhan dan semisalnya, maka ini tentunya adalah sesuatu yang sangat disayangkan, dan ini adalah yang akan menghadangkan dirinya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimana kemudian yang seperti itu akan bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian sudah berkhianat seperti itu. Maka ini dalam hal ini sekali lagi khulu' ini adalah satu bagian dari syariat. Maka tentunya sekali lagi dibolehkannya itu pun juga dengan ketentuan syariat. Bukan kemudian suka-suka. Pokoknya sudah bosan kemudian minta cerai, ganti lagi, ganti orang ketiga, dan seterusnya. Ini kadang-kadang ada kelakuan model-model seperti itu juga. Meskipun sudah kenal agama, ya, meskipun sudah ngerti agama, tapi memang ada penyakit. Ya. Kadang-kadang seperti itu adalah merupakan penyakit ini. Yang hendaknya seperti ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada penanya, tentunya hal itu tidak menghalangi untuk kemudian mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan surga, manakala dengan khulu' itu adalah akan menjadikan lebih baik dengan agamanya. Dan khulu'nya adalah karena perkara-perkara yang syar'i, kemudian setelah itu adalah bisa lebih baik, bisa lebih menjaga kepada agamanya. Kalau toh kemudian dengan suami yang baru misalkan, ini bisa lebih baik dan lebih sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama, maka insyaallah taala ini pun juga akan mendapatkan apa yang dijanjikannya. Wallahu taala a'lam. Atas jawabannya yang tadi, pertanyaan pertama dari Fulana di Medan. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari sebentar. Oh ya, ini ada Fulanah lagi Ustaz di Jambi kali ini. Jadi dari Medan turun ke Jambi. Jika suami mendatangi istri tanpa membaca doa untuk berjima, apakah boleh jika istri saja yang membacanya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Baik. Kalau kemudian seperti itu, hendaknya sang istri mengingatkannya. Ya. Ini seorang istri yang baik untuk bagaimana mengingatkan kelalaian seorang suami. Jadi tuntunan Rasulullah SAW ketika mau berhubungan suami istri adalah supaya berdoa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan itu dari apa yang Kau rizkikan kepada kami. Maka ini adalah satu ta'awun yang baik. Suami istri sama-sama berdoa ketika mau berhubungan agar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dengan lahirnya seorang anak, ini sudah diawali, sudah diupayakan untuk menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala,
dari gangguan-gangguan syaitan. Maka selayaknya manakala sang suami ini lupa, hendaknya diingatkan. Jangan terburu-buru. Tidak akan lari gunung dikejar. Maka jangan terburu-buru. Bahwa semuanya itu adalah kita ingat kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Karena tentunya ini akan menjadi penyesalan. Manakala nantinya kemudian anak itu kok kemudian jadi masalah. Maka itu adalah terkadang dari kelalaian dari diri kita sendiri. Maka jangan menyesali. Itu yang harus senantiasa kita muhasabah. Karena itu kita mesti mengupayakan sedini mungkin, semaksimal mungkin upaya-upaya untuk kemudian kita mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Dari awal berhubungan itu kita sudah upayakan. Maka sekali lagi, kalau dari sisi boleh, boleh saja. Kalau dari sisi boleh, tentunya boleh saja hanya istri yang berdoa. Namun tentunya akan lebih baik. Ya. Manakala kemudian sang istri pun juga mengingatkan kepada suaminya ini. Maka insyaAllah ta'ala menjadi satu hal yang baik. Wallahu ta'ala. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga di malam hari ini dari Aini di Jeddah, Saudi Arabia. Assalamualaikum. Apabila seorang istri bekerja dan memiliki gaji dan memberikan kepada orang tuanya si istri, apakah harus dengan persetujuan suami, Ustaz? Lalu yang kedua, apakah kedudukan harta yang dimiliki istri atau dibawa istri menjadi hak suami juga? Jazakallah khair. Baik. Apabila seorang istri bekerja dan memiliki gaji, iya, dan memberikan kepada orang tuanya istri, ya. Iya. Apakah harus dengan? Maka seperti ini tidak harus. Dalilnya adalah kisahnya Saudah binti Zam'ah. Demikian pula juga dari kisahnya Maimunah, dari istri-istri Rasulullah SAW, radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an, di mana memiliki seorang budak. Dan Rasulullah SAW tahu itu milik istrinya. Kemudian di suatu hari Rasulullah SAW datang. Kemudian Rasulullah melihat ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Namun Rasulullah juga tidak bicara. Dan istrinya pun tanggap. Bahwa ada kemudian ceritakan tentang budaknya yang sudah tidak ada lagi. Bahasanya itu telah dimerdekakan oleh istrinya. Telah dimerdekakan oleh istrinya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alangkah baiknya seandainya engkau berikan kepada keluarga paman-pamanmu yang membutuhkan, maka bagimu akan mendapatkan dua pahala. Shadaqatun wasilah. Engkau akan mendapatkan pahala sedekah dan akan mendapatkan pahala silaturahim. Maka dari riwayat ini kan menunjukkan bahwa istri Nabi ketika menginfakkan, membebaskan itu juga tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Nah, mimbabi aula kalau kemudian tentunya lebih utama kalau kemudian kepada keluarga istrinya ini, karena itu adalah haknya sang istri. Namun tentunya akan lebih baik ya manakala bermusyawarah, manakala saling tahu. Dan ini supaya ada keterbukaan. Ada keterbukaan di antara suami dan istri, tidak kemudian sendiri-sendiri. Ini tentunya akan lebih baik dan akan lebih bisa menjaga dari celah-celah masuknya syaitan. Karena ketidakizinan ini atau ketidaktahuan suami dan tidak adanya keterus terangan seperti ini, meskipun ini satu hal yang dibolehkan,
ini terkadang akan membuka pintu-pintu syaitan dalam rumah tangganya ini. Maka ini adalah ketentuan. Kemudian, apakah harta istri itu adalah milik suami juga? Maka dalam hal ini harta istri adalah punyanya istri. Kalau memang itu adalah miliknya dia. Sebagaimana kisahnya Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yang ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, karena Zainab itu lebih punya, artinya lebih berada daripada suaminya. Namun meskipun seorang istri, istilahnya misalkan penghasilannya atau hartanya itu lebih banyak dari suaminya, maka tidak boleh untuk kemudian meremehkan kepada suaminya, tidak boleh kemudian mengurangi hak-hak suaminya. Maka sekali lagi, suami adalah surga dan neraka surga atau neraka bagi sang istri. Dan dalam hal ini ketika Zainab bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh seorang istri membayarkan zakatnya, memberikan sedekahnya kepada suaminya? Maka Rasulullah SAW mengatakan boleh. Karena suami itu bukan tanggung jawab istri. Boleh, karena suami itu bukan tanggung jawab istri. Namun alangkah baiknya, sekali lagi ada keterbukaan dan kekeluargaan yang baik. Ini yang insya Allah Ta'ala akan lebih menjaga kepada hubungan rumah tangga. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi mengatakan, menyarankan, seandainya itu engkau berikan kepada keluarga paman-pamanmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Hal ini tentunya adalah artinya butuh musyawarah. Memilih mana yang terbaik. Baik itu bagi istri, demikian pula bagi suami. Bagi istri akan mendapatkan pahala yang lebih. Kemudian bagi suami juga adanya keterbukaan dan kejujuran. Ini akan semakin menjadikan seorang suami itu lebih sayang kepada istrinya dan akan lebih menjaga kuatnya hubungan rumah tangganya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjut karena pertanyaan banyak yang masuk nih. Dari Ummu Dina di Saudi. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum ke Saudi, Ana udah ditalak oleh suami 3 kali. Bagaimana status Ana sekarang secara syar'inya? Apakah masa iddah Ana udah habis? Tapi Ana belum mengurus di pengadilan karena suami masih mengharap kepada Ana. Tapi Ana tidak mau Ustaz karena akhlaknya yang begitu buruk. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Kalau memang sudah ditalak 3, ini namanya talak bain. Maka tidak bisa kembali kecuali jika sang istri ini menikah lagi dengan suami kedua, kemudian suami kedua menceraikannya, kemudian baru bisa suami yang pertama itu rujuk lagi. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Maka dalam hal ini tidak bisa kembali rujuk kecuali setelah sang istri ini menikah dan kemudian diceraikan. Namun dalam hal ini juga tidak boleh tahlil. Artinya tidak boleh berbuat hilah hanya karena ingin menghalalkan supaya suami pertama itu kemudian bisa nikah lagi dengan istrinya ini. Nah, kemudian misalkan nyewa orang, tolong nikahkan dia, kemudian cerai ya nanti saya mau balik lagi. Nah, sepertinya adalah keduanya sama-sama dilaknat. Al-muhallil dan muhallalah. Ya. Muhallil dan muhallalahu. Ya. Ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Maka kemudian yang kedua tentang masa iddah. Ya. Ini masa iddah dalam keadaan
tidak ada apa-apa, bukan karena kematian, juga bukan karena kehamilan, makanya masa iddahnya adalah sampai 3 kali sucian. 3 kali suci. Dengan perselisihan pendapat nanti di kalangan ulama tentang mana quru'. Ini salah satu quru' sampai 3 kali sucian. Atau 3 kali haid. Ini baru dikatakan habis masa iddahnya. Adapun kalau hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Meskipun hanya beberapa saat, misalkan setelah dicerai, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Adapun orang yang meninggal dunia, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Maka kemudian yang ketiganya, meskipun dalam kaitannya dalam hal ini mungkin yang belum ngurus ke pengadilan, ini bukan permasalahan. Karena pengadilan hanya mengikrarkan. Istilahnya mencatat ya dari pernikahan dan perceraian ini. Adapun pada hakikatnya adalah bagaimana hubungan. Kalau memang sudah dicerai, bukan berarti kalau kemudian belum ada surat cerai dari pengadilan ini belum jatuh cerainya, tidak. Karena pengadilan hanya melegalkan, mencatat saja tugasnya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kemudian tentang keinginan ya suami untuk kembali lagi, ini terkadang memang hasilnya adalah karena demikianlah ya yang terjadi karena hasil dari keterburu-buruan, istijal. Kadang-kadang orang itu tidak pikir panjang bagaimana akhir kesudahannya, yang kemudian berakhir dengan penyesalan dan kerugian yang didapatkannya. Karena itu dalam hal ini sekali lagi kepada keduanya ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada tuntunan-tuntunan untuk kemudian senantiasa belajar mengkaji bagaimana sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam agar setiap kali berkata, berbuat itu senantiasa dibangun di atas bayyinah, di atas ilmu, di atas tuntunan, supaya nanti tidak terjadi penyesalan yang akan dialami. Ya, ini wallahu ta'ala alam. Ya, itu tadi Madinah sudah dijawab pertanyaan nanti. Mudah-mudahan bisa lebih jelas ya permasalahannya, solusinya. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Fulana. Assalamualaikum. Bolehkah seorang akhwat yang sudah dikhitbah menikah dengan diwakilkan oleh wali hakim lantaran orang tua menyuruh menunda acara akad nikah selama 4 bulan ke depan karena berkaitan dengan pemahaman ahlul bid'ah, yaitu orang tua laki-laki akhwat barusan meninggal 12 hari yang lalu. Pak Mali katanya kalau nikah di tahun yang sama dengan orang tua yang meninggal tadi, gitu Ustaz. Jadi karena mungkin udah nggak ini ya, udah nggak tahan istilahnya gitu kan, terus tapi orang tua dari pihak keluarga memerintahkan untuk menunda pernikahan, lalu terus si akhwat ini sama calonnya ingin segera menikah tapi dinikahkan oleh wali hakim gitu, padahal masih ada orang tuanya. Baik, dalam masalah ini yang pertama yang perlu diingat bahwa ini adalah merupakan bagian daripada dakwah kepada keluarga, mengingatkan mereka kepada hal-hal yang berbau syirik, berbau khurafat. Ini tentunya adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan
khairun laka min humurin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada satu orang saja dengan perantaraan, maka ini lebih baik daripada unta merah. Maka kepada keduanya ini, baik calon suami atau calon istri ini adalah ladang yang pertama untuk mengingatkan kepada mereka, orang tua, agar jangan kemudian dibiarkan terus-menerus. Tentunya kita tidak akan ridha manakala orang tua kita masih ternodai keyakinan dan akidahnya itu dengan hal-hal yang berbau syirik ini. Maka jangan kemudian malah disalah-salahkan. Tapi itu adalah tugas bagi kita sebagai anak untuk mengingatkan mereka. Tentunya kita tidak akan ridha. Karena itu, hendaknya yang pertama harus diperhatikan dulu. Kita tidak akan ridha untuk kemudian orang tua ternodai dengan noda-noda syirik dalam akidahnya ini. Dan ini ladang yang pertama untuk bagaimana. Kemudian yang kedua, bagaimana mengingatkannya itu adalah dengan cara-cara yang baik. Karena terkadang seperti itu terjadi karena itu yang pertama itu adalah itu yang dipahami oleh mereka. Atau yang kedua itu yang berlaku di masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, kadang cara kita yang kurang sesuai, kurang pas, yang kemudian menyebabkan orang tua itu tidak ridha atau tidak mau mendengar dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Maka ini yang pertama yang harus diperhatikan. Sekali lagi ini adalah ladang untuk mendulang kebaikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan humurin na'am ini. Jadi onta merah ini. Kemudian yang kedua, dan di sini pun juga hanya 4 bulan. Waktu yang tentunya juga tidak terlalu lama. Untuk kemudian tidak terlalu terburu-buru. Sampai kemudian harus meminta kepada hakim untuk menikahkannya. Sementara orang tua masih ada siap untuk menikahkannya. Hanya karena menunggu waktu saja. Maka hendaknya seperti ini juga tidak dibenarkan. Untuk kemudian menikah dengan wali hakim. Sementara orang tua masih ada dan orang tua juga ridha dan orang tua juga siap untuk menikahkannya. Hanya menunda waktu saja. Hal ini insyaAllah ta'ala tidak termasuk kita juga ikut-ikutan mereka. Manakala memang kita sudah berusaha untuk mengingatkan. Dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Maka ini yang mesti diperhatikan. Bahwa tidak boleh seseorang menikah dengan wali hakim selagi walinya itu masih ada, siap dan mau untuk menikahkannya. Wallahu ta'ala. Ya, Ustaz. Lanjut lagi, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari sebentar, Ustaz ya. Dari Fulana, Ustaz. Ini agak vulgar, Ustaz, tapi ya nggak bisa disederhanakan, Ustaz. Agak susah nanti. Bolehkah seorang suami berejakulasi di luar istri agar tidak terjadi kehamilan, Ustaz? Bila boleh, gimana kalau mendatangkan kemudaratan bagi si istri? Dalam artian si istri ini kurang puas gitu. Jadi mudaratnya ini karena kecepatan diangkat, Ustaz. Kecepatan diangkat gitu ya, Ustaz ya. Jadi istri belum selesai udah out gitu ya. Kayak main bola gitu, out. Jadi menghindari ini, Ustaz, menghindari kehamilan, Ustaz. Baik. Monggo, Ustaz. Dalam hal ini, kalau dari sisi boleh. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang mengatakan, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal. Seperti yang ditanyakan tadi. Wal Qur'anu yanzil, dan Al-Quran masih turun. Artinya
apa yang dilakukan oleh para sahabat ini tidak dilarang. Tidak ada wahyu yang turun melarangnya. Maka dari sisi boleh adalah boleh. Namun kemudian yang kedua adalah tentunya dalam hal ini adalah ada kesepakatan dan ada saling ridha, supaya kemudian tidak menimbulkan tadi yang ditimbulkan dari ketidakridhaan dari sang istri. Manakala kalau ternyata juga sang istri juga sudah siap untuk menikah, untuk hamil. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, meskipun seseorang mungkin melakukan seperti itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menghendaki untuk kemudian terjadi hamil, maka hubungan itu sendiri adalah sudah merupakan sebab yang terkadang hanya karena ada sedikit yang kemudian masuk, kemudian bisa kemudian jadi sebab. Maka hal ini hendaknya tidak perlu untuk kemudian dikhawatirkan untuk hamil, apalagi dalam hal ini adalah sang istri pun juga siap. Maka apalah artinya seorang suami melakukan itu, melakukan ajal, manakala istrinya itu adalah dalam keadaan tidak ridha. Sementara yang tentunya lebih berhak ya untuk kemudian diambil ridhonya adalah istri. Pertama, jika memang dalam keadaan tidak memungkinkan untuk hamil lagi, atau mungkin dalam rangka ingin menjarangkan supaya tidak terlalu dekat misalkan upaya untuk itu, maka ini adalah hendaknya mendapatkan ridha dari istrinya. Ini akan lebih baik. Namun sekali lagi dari sisi bolehnya adalah Rasulullah hadis yang bermaksud radhiyallahu ta'ala mengatakan itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Tapi tentu sekali lagi adalah mendapatkan untuk kemudian saling adanya ridha tadi. Wallahu ta'ala. Iya. Jazakallah khair atas jawaban. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Mas Andi di Palembang, Wong Kito Galo ini. Bagaimanakah pakaian seorang suami di depan istrinya atau sebaliknya? Apakah boleh mengenakan pakaian pendek dalam keseharian berdua di rumahnya? Gimana, Ustaz? Baik, pakaian suami di hadapan istrinya adalah sama seperti pakaian istri di hadapan suaminya. Bagaimana seorang istri dituntut untuk berdandan, berpenampilan baik di hadapan suaminya, maka sebaliknya juga demikian. Bagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dari hadis kisahnya Abdullah bin Abbas. Wanita diperintahkan untuk berdandan, sementara kemudian seorang suami ini kemudian lusuh, penampilannya buta-butan di hadapan istrinya, bau lagi, maka ini juga tidak seimbang. Sebagaimana istri diperintahkan untuk berdandan untuk suaminya, maka demikian pula seorang suami pun juga demikian. Dia berdandan untuk dan berpenampilan yang baik untuk istrinya. Jangan kemudian ketika keluar, Masya Allah, ketika di rumah awut-awutan. Ya. Ini satu hal yang tidak sesuai tentunya. Kemudian yang ditanyakan di sini, bolehkah mengenakan pakaian pendek? Maka ini sebenarnya tidak mengapa seperti itu, manakala itu adalah di rumah. Artinya di rumah ini ada di dalam rumah hanya dengan istrinya. Ini tidak mengapa. Adapun kalau dimaksudkan di rumah, kemudian di halaman atau di terasnya berpakaian celana pendek, misalnya maka ini adalah itu bukan dengan istri, tapi itu adalah tampil untuk orang lain. Dan itu sudah keluar ya
Dan kadang sebagian seperti itu karena itu sudah membuka kepada auratnya. Ya, ini kelihatan pahanya, kelihatan lututnya. Karena lutut dan paha adalah bagian dari aurat seorang laki-laki yang juga harus ditutup. Ya. Maka ini Mas Andi ini hendaknya bisa dipahami ya. Kalau makna di rumah ini tentunya adalah di dalam rumah seperti ini, insyaallah taala tidak mengapa wallahu taala. Ya, kita lanjut lagi Ustaz. Dengan menyikat waktu dari masih ada 3 pertanyaan Ustaz. Ini ada Widi di Balikpapan. Ustaz, istri itu kalau melawan suami dengan keras atau menghujat dengan kata-kata kasar, sebaiknya bagaimana sikap suami Ustaz? Tafadhol Ustaz. Dalam hal ini tentunya adalah suami lebih banyak bersabar. Ya. Jangan seperti itu dibalas ya. Ini panas dibalas dengan panas. Bagaimana Rasulullah SAW tatkala istrinya juga marah-marah ya. Jika Rasulullah SAW mensikapinya itu dengan lembut. Seperti apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini yang harus diperhatikan bahwa kenapa kok istri sampai seperti itu. Berani melawan suami dengan keras, apalagi menghujat dengan kata-kata yang kasar. Ya. Dan semisalnya ini mesti ada sebab. Boleh jadi adalah suami merupakan penyebabnya. Sampai kemudian seorang istri sampai berani seperti itu. Meskipun dalam ini juga tetap tidak dibenarkan, namun hendaknya mencari sebab. Supaya tidak menyalahkan hanya sebelah pihak saja. Karena ini sudah masalah qadha ya. Masalah qadha ini. Masalah mahkamah. Yang tentunya sebenarnya harus didudukan kedua belah pihak. Antara suami dan istri. Kenapa istri sampai seperti itu? Boleh saja adalah karena sikap-sikap suami yang kurang sesuai. Kemudian kenapa kok istri sampai seperti itu? Ini juga mungkin didikan suami yang kurang. Kok kenapa sampai istri berani seperti itu? Istri suami mungkin kurang mendidik. Sampai kemudian dibiarkan tidak mengerti bagaimana semestinya menjadi seorang istri yang baik. Meskipun dengan hak-hak yang mungkin tidak didapatkan oleh seorang istri, maka tetap tidak boleh sampai mengumpat, ya, sampai mengucapkan dengan kata-kata keras. Ini sesuatu yang tetap tidak dibolehkan. Namun apakah seperti itu? Suami sudah mengingatkannya, suami mendidiknya dengan yang seperti itu, sampai kemudian menjadikan seorang istri itu santun, ya, dan bisa menjaga dengan kata-katanya. Ini tentunya adalah kedua belah pihak ini harus didudukkan. Kemudian dalam hal ini seorang suami hendaknya lebih banyak bersabar. Karena sekali lagi kalau kemudian dilawan dengan itu maka tidak ubahnya seorang suami yang bermental seperti wanita. Terburu-buru, mudah emosi, ya, dan kita lihat bagaimana bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk ingin menjadi seorang yang kuat adalah menahan dirinya di saat-saat yang marah seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Laisa asy-syadidu bi sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam bergulat, ya. Namun yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya di saat marah, ya. Maka ini jangan sekali kemarahan dibalas dengan kemarahan, ya. Maka saya ingatkan kepada penanya ini, kalau sebagai seorang suami hendaknya banyak lebih bersabar menghadapi hal-hal seperti itu. Kemudian kedua adalah muhasabah. Mungkin ada
hak-hak istri yang belum kita penuhi, atau mungkin ada kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami yang belum belum tertunaikan dalam memenuhi hak-hak istrinya ini. Ya. Kemudian sisi yang lain juga mungkin kurangnya pendidikan pada seorang istri, atau kurangnya kita memberikan masukan kepada istri, ya, dengan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam syariat, sampai kemudian terjadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik, diberikan petunjuk yang terbaik untuk bagaimana bisa baiknya rumah tangga ini. Wallahu taala. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Abdillah di Mekah. Jadi ada 3 penanya dari Saudi. Bismillah Ustaz, bagaimanakah hukum anak hasil di luar nikah dan akhirnya mereka menjadi suami istri? Setelah itu punya anak 2 dan anak hasil di luar nikah tadi bagaimana? Dalam masalah ini ada satu risalah magister nih saya dapati, pembahasan yang sangat detail sekali, baik itu dari kalangan di jamak semua aqwal, pendapat-pendapat yang ada dan juga adillah yang ada semuanya, yang intinya adalah bahwasanya sampai pada kesimpulan bahwa hukum anak di luar nikah ini, atau yang pertama adalah nikahnya ini, ya, ketika menikahkan seorang wanita dalam keadaan hamil, ini adalah nikah syubhat. Dan tentunya kalau nanti anaknya lahir, ini harus dinikahkan kembali. Karena adalah nikah yang syubhat. Ini harus dinikahkan kembali setelah anaknya lahir. Karena pada asalnya adalah tidak boleh dinikahkan kecuali setelah anak itu lahir. Kemudian kedudukan si anak ini adalah dikatakan wal waladu li firas, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal waladu li firas, bahwa anak itu adalah kepada yang punya ranjang, yakni kepada ibunya, tidak bisa dinisbatkan kepada orang tuanya. Dan kalau tadi dikatakan bahwasanya kemudian 2 orang yang hamil, yang satunya yang sudah berhubungan suami istri ini, berhubungan ini, kemudian akhirnya menjadi suami istri, maka itu tadi adalah hendaknya dinikahkan kembali setelah anaknya itu lahir. Kalau misalkan sudah karena tidak mengerti ini, maka tetap juga harus dinikahkan. Bagaimana hubungan hukum anaknya itu? Anak yang pertama, yang itu di luar nikah, maka itu adalah di luar, tidak disebutkan kepada orang tuanya. Namun anak yang lahir setelah pernikahannya itu, maka ini adalah sah saja. Ini adalah, sekali lagi adalah nikah yang syubhat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya tadi ya. Mudah-mudahan sang penanya bisa mendapatkan solusi dari jawaban Ustaz. Terus ini pertanyaan pamungkas yang mungkin menjadi pertanyaan dambaan ya, pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh hampir semua kaum muslimin saat ini Ustaz. Dari Abu Fulan di Bogor Ustaz. Ustaz, apa ada tuntunan posisi berhubungan yang paling afdol di sisi Allah, Ustaz? Allah Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Karena kembali kepada keumuman dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada satu ketentuan ya,
tidak ada satu ketentuan posisi yang paling afdal ini yang bagaimana, karena ayat itu adalah umum. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dari mana saja boleh, ya, dari asal tidak dari tempat-tempat yang dilarang. Nanti ada pembahasan sendiri, Imam Nasai akan menjelaskan kepada kita lebih rinci. Ini nampaknya juga jawaban ini nanti insyaallah akan terjawab oleh apa yang dipaparkan Imam Nasai rahimahullah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas kajiannya tadi dan tanya jawab yang ditutup dengan pertanyaan yang bombastis. Ya, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan dan pertanyaan juga sudah habis, kita akhiri sampai di sini para pendengar Anas Radio. Tapi sebelumnya kita umumkan dulu untuk acara esok di Anas Radio di pukul 5.30 ba'da subuh dari hari Senin sampai dengan Kamis. Itu ada 30 menit belajar adab bersama Ustaz Rizky Abu Zakaria. Saksikan, dengarkan hanya di Anas Radio dari risalah Imam Bukhari Adabul Mufrad. Jadi yang belum ada kitabnya mohon disiapkan karena ini juga baru pertemuan kedua, jadi masih sangat awal. Lalu kemudian dilanjutkan di jam 9 pagi, pukul 9 pagi kita ada bincang usaha mandiri buat para entrepreneur dan calon entrepreneur, bisa ikut serta dan mendengarkan bincang usaha mandiri bersama Andri Matsa Abu Umar jam 9 sampai jam 10 pagi. Ya, demikian pengumuman yang bisa saya utarakan. Atas kekurangan, segala kekurangan kami mohon maaf atas nama kru di studio. Dan akhir kata, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.